kawan-kawannya dulu. Sudah. Sudah siap, gerak. Dan depan. Gerak. Tuh yang belakang barisnya rapi-rapi. Dengan tola tole. Gerak. Gerak. Yang cewek silakan masuk terlebih dahulu. Mulai dari dia. Novia. Sudah jajan ya? Baiklah. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, Hawana, silakan masuk. Sya. Nah, silakan masuk. Kade. Ya. Ya, Sandi, makasih ya tadi. Coba. Andika. Ready. Ya, silakan. Masuk. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Pak, ini karena masih pagi juga di tengah cuaca hujan, coba kita yel-yel kita ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, bisa. Oke, di sini Bapak lihat Ready. Ada ya Ready ya. Coba Ready pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa hari ini ya. Memulai pembelajaran kita. Siap. Belum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa supaya diberi kemudahan untuk doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ready telah memimpin kita dalam doa memulai pembelajaran. Jadi Bapak ingin tahu kehadiran kalian. Ketua kelas Sandi, dah ya Sandi. Gimana kehadiran teman hari-hari ini Sandi? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, untuk lebih meyakinkan pernyataan dari Sandi tadi, kita cek dulu ya kehadirannya. Apakah benar? Oke, Bapak absen dulu satu persatu semuanya. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Bunga Dea. Hadir, Pak. Dela Sapira. Hadir, Pak. Dela Santia. Hadir, Pak. Desya. Hadir, Pak. Faldo. Hadir, Pak. Hawana. Hadir, Pak. Hermansyah. Hadir, Pak. Imam. Hadir, Pak. Imelia. Hadir, Pak. Muhammad Aping. Sehat, Ping? Sehat ya. Muhammad Karim. Oke. Nabila. Hadir, Pak. Nendra. Oke, ada Nikadek. Ada ya. Novelda. Novia. Nurdiana. Hadir, Pak. Febriandi. Masih pilek, Pep? Sudah sembuh? Mendingan? Banyak-banyak makan yang hangat-hangat, Pep. Priska. Hadir, Pak. Ready. Ririn. Hadir, Pak. Sandi Apriza. Sisi. Tata. Oke, benar ya, semuanya hadir seperti yang dikatakan oleh ketua kelasnya tadi. Jadi pembelajaran hari ini itu karena semuanya sudah hadir, Bapak harap kalian itu semangat ya. Nah, kemarin semalam ya tepatnya itu sudah Bapak kirimkan ya materi pembelajaran hari ini ya. Nah, kira-kira sudah siap ya belajar hari ini ya? Sudah siap. Jadi apa materi pelajaran hari ini? Apa kira-kira materi pelajaran hari ini semuanya? Yang Bapak kirim ke malam. Apa? Rumus jumlah dan selisih sinus ya. Jadi rumus jumlah dan selisih sinus. Jadi sebelum kita mempelajari, ini sudah Bapak tulis ya. Jadi kalian bisa tinggal baca ini. Mempelajari rumus jumlah dan selisih sinus ini ya. Sebelumnya kalian harus ingat dulu pelajaran kita dulu di kelas 10. Nah, jadi kalau kita tidak mempelajari materi itu atau lupa materi itu, kita akan kesulitan nanti dalam mempelajari materi hari ini. Gitu. Apa materinya? Materi kita di kelas 10 yang itu, materi apa ini? Perbandingan. Ya, perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Misalkan ya, Bapak punya ini segitiga siku-siku ya. Ada titik A, B, C. Kemudian Bapak misalkan di sini ya, AC itu B ya. Kemudian BC itu A dan AB itu sebagai C ya. Nah, kira-kira kalau hari ini kita tadi mempelajari sinusnya ya, kira-kira ada enggak yang bisa menunjukkan perbandingan sinus itu yang mana? Ya, semuanya. Oke, Karim saja coba. Sisi BC dibagi dengan sisi BA, yang ini ya, BA. BC dibagi dengan BA. Sisi BC dibagi dengan BA kalau sudutnya itu ada di alfa ini ya. Kira-kira yang lain benar enggak jawaban Karim tadi? Kira-kira. Benar apa salah? Salah apa benar? Ya, jadi benar ya. Yang dikatakan Karim tadi, sin itu yaitu perbandingan sisi BC dibandingkan dengan sisi BA. Ya, ini sudah kita pelajari di kelas 10 tempo hari. Ya, 1 tahun yang lalu kalau salah ini. Pak Aldi ya, gurunya. Nah, atau kita juga sering menyingkat sin ini dengan pengertian seperti ini. Ya. Sinus ya dalam suatu segitiga siku-siku yaitu perbandingan antara suku di mana? Di depan atau di hadapan ya sudut tersebut dengan siku miringnya. Atau dulu sering kita singkat apa? Sin ini sin demi. Sin itu demi, depan dibagi dengan ya. Nih, ini kan sudutnya ya. Nah, berarti depannya ada di sini. Nah, miringnya benar ya di sini. Kalau sisi miring itu sisi terpanjang. Ya, jadi kita kasih applause dulu untuk Karim. Benar jawabannya ya. Oke. Luar biasa Karim masih ingat. Yang lainnya karena sudah bisa membenarkan Karim, Bapak rasa yang lainnya juga ingat tadi ya, bukan cuma Karim. Oke. Di sini Bapak punya video ya. Coba kita perhatikan dulu video ini. Dalam bidang astronomi diterapkan untuk meneropong benda-benda di luar angkasa. Misalnya, menentukan ketinggian matahari dan waktu terjadinya gerhana. Pada bidang navigasi satelit, digunakan untuk menentukan arah dan jarak pesawat, dan juga kapal laut. Pada bidang arsitektur, trigonometri digunakan untuk menentukan tinggi gedung atau menara tanpa harus memanjangnya, menentukan luas struktural dan kemiringan suatu bangunan, mengukur lebar sungai tanpa harus melewatinya. Untuk selanjutnya dibuatkan jembatan. Trigonometri juga digunakan pada bidang-bidang seperti teknik, medis, ekonomi, elektronika, musik dan akustik, serta bidang-bidang lain. Oke, ada video tadi ya, ada video. Kira-kira dari video tadi itu video tentang apa itu? Ya, manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak ya, manfaatnya itu bukan cuma di satu bidang saja. Banyak bidang tadi. Ada bidang apa saja tadi? Medis bisa, teknik, arsitektur gitu ya. Ekonomi juga ada. Jadi ya, kalau pembelajaran hari ini itu Bapak harap kalian itu semangat karena tadilah tahu. Seperti di video tadi. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Nah, itu manfaat-manfaat yang secara langsung akan kita rasakan nanti ketika kita menekuni bidang tertentu. Misalnya ada yang mau ke bidang medis, ada yang mau ke bidang arsitektur, ya, kita bisa manfaatkan menggunakan trigonometri. Jadi pembelajaran hari ini harus semangat kalian, baik dalam individunya maupun dalam kelompoknya. Begitu ya. Siap untuk semangat? Siap. Oke. Jadi tadi kita ulangin lagi materi kita hari ini tuh materi apa? Rumus selisih ya, dan jumlah sinus ya. Oke. Kemudian di sini Bapak punya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ya ada tujuan, ada 3 tujuan. Coba Bapak minta Sandi saja coba untuk membacakan tujuannya, San. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan nilai suatu sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus dengan
Baik ya. 2. Menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus dengan baik. Oke. 3. Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus dengan baik. Oke. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita kasih plus untuk Sandi, sudah bisa membacakan? Oke. Ya. Nah, kalian juga tadi sudah memperhatikan bacaan dari Sandi. Ini nanti tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Kemudian selain itu ya, dalam pembelajaran hari ini kita juga akan ada penilaian gitu. Jadi penilaian dari setiap pertemuan kita selalu ada. Dan penilaian itu bukan cuma satu aspek saja, ada 3 aspek nanti yang Bapak nilai. Yang pertama itu penilaian apa di sini? Sikap ya. Nanti penilaian sikap ini Bapak ambil dari observasi. Observasi itu Bapak mengamati kalian. Ya, Bapak mengamati, Bapak juga bisa menilai kalian sambil mengamati tersebut. Begitu ya. Itu penilaian sikap. Kemudian ada juga penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan nanti Bapak ambil ketika pada saat kalian bekerja dalam kelompok, mengerjakan apa? LKPD. Ya. Itu nanti Bapak akan ambil penilaian keterampilan. Terakhir ada penilaian apa? Ada penilaian pengetahuan. Seperti biasa, penilaian pengetahuan kita ini tes tertulis. Ya, nanti kita akan gunakan HP atau smartphone-nya untuk tes tertulis. Ini penilaian kita sudah Pak sampaikan, tujuan pembelajaran kita sudah Pak sampaikan. Kemudian video tentang motivasi pembelajaran hari ini juga sudah Pak sampaikan. Apakah jadi kalian sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Are you ready? Oke, ready ya, itu ready ya. Oke. Jadi di sini Bapak punya suatu masalah ini. Ada gambar apa ini? Kita lihat sama-sama. Gambar apa? Ini ada siapa ini? Aping ya? Aping ya. Main layang-layang. Kemudian ada apa saja unsur di permasalahan tersebut? Ada orang ya. Ada apa lagi? Layangan. Nah, yang penting itu apa yang penting? Ini apa ini? Tali. Di permasalahan ini talinya itu panjangnya berapa meter? 40 meter ya. Kemudian ada apa lagi selain panjang tali? Sudut ya. Sudutnya ini sudut 75. Kemudian di permasalahan itu yang menjadi inti permasalahan disuruh apa kita hari itu? Berapa tinggi layang-layang? Berarti tinggi layang-layang yang ini ya. Yang diketahui itu yang ini. Ya, benangnya. Kemudian yang ditanya itu tingginya. Sudutnya itu yang di sini. Kira-kira ini memakai konsep apa? Sin, cos, atau tan? Kenapa bisa kalian katakan kalau itu sin? Ya, boleh Nopelda? Karena diketahui panjang tali dan sudut yang dibentuk. Sedangkan yang ditanyakan adalah tinggi layangan tersebut, kita bisa menggunakan perbandingan sinus. Perbandingan sinus. Karena yang ditanya itu yang tingginya itu ada di mana sudut? Di depan, di samping, atau di sisi miringnya? Ini, di depannya ya. Kemudian panjang tali itu sebagai sisi? Berarti benar kata Novella tadi, kita bisa menggunakan aturan sin ya. Depan per miring. Kemudian kita di sini punya berapa sudutnya? 75 derajat. Sudut 75 derajat itu ya, itu sudut istimewa atau bukan? Ada enggak? Bukan ya. Jadi untuk memperoleh 75 derajat ini belum pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 10. Bagaimana cara memperolehnya ya? Itulah yang akan kita peroleh menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus ya. Nah, bagaimana caranya? Bapak akan paparkan sedikit materi bagaimana menemukan ya atau rumus dari selisih dan jumlah sinus tersebut. Ini Bapak punya materinya ya. Nah, misalkan ini ada 2 buah segitiga ya. Segitiga pertama yang ini, kemudian segitiga kedua ya. Nah, di segitiga yang pertama ini ada alfa ya, kemudian di sini ada sudut beta gitu ya. Alfa sama beta ini Bapak tambahin. Berarti ini kalau Bapak masukkan ke rumus, ini rumus jumlah apa rumus selisih?
Rumus jumlah ya. Ini rumus jumlah. Kemudian pada segitiga kedua. Pada segitiga kedua ini ya, Bapak punya alfanya yang ini, yang besar ya. Kemudian Bapak punya sudut betanya di sini. Nah, kemudian di sini ada sudut lagi di sini. Alfa dikurang beta. Artinya inilah yang akan menjadi rumus selisih ya. Jadi kuncinya dari sini, dari sudut sini ya. Kemudian nah ini ada penurunan rumus, ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Kita lewatkan yang ini. Nah, ini penurunan rumusnya dari sin pi per 2. Pi per 2 ini berapa? Pi itu 180 derajat. Pi per 2 berapa? 9. Ya, 90 dikurang alfa itu sama seperti cos. Begitu. Kemudian cos 90 dikurang alfa itu sama seperti sin. Jadinya kebalikan ya. Sin 90 kurang alfa itu sama kayak cos. Cos 90 dikurang alfa sama seperti sin ya. Ketika kalian turunkan rumus ini ya, nanti seperti ini jadinya. Nah, dapatlah rumus penjumlahan dari sin. Yuk kita baca bareng-bareng. Rumus jumlah dari sin alfa ditambah beta yaitu alfa plus beta ditambah alfa beta. Oke, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi di sini di tengah-tengah ini kan tidak ada tanda ya. Itu sebenarnya tanda apa? Kali ya. Nanti jadi pada saat kalian pengerjaan itu sebenarnya tandanya tanda kali begitu ya. Kemudian untuk menemukannya selisih, ini berarti rumus yang jumlah ya. Untuk menemukan rumus yang selisih, yang sudut beta tadi seperti yang di sini ya, seperti yang di beta ini kita ganti jadi min beta gini. Jadi sudut betanya kita ganti jadi negatif ya, positifnya kita ganti jadi negatif. Ketika kita turunkan jadinya seperti ini nanti. Sin, ya kita bareng-bareng. Sin alfa dikurangi beta. Cos beta dikurang. Oke, ya. Itu rumus dari penurunan dari jumlah, kemudian penurunan dari selisih, gitu ya. Nah, ini kalau Bapak ringkas seperti ini rumusnya. Oke. Nah, ini ada contoh, beberapa contoh soal bisa kalian lihat ya. Di sini sin 15 derajat begitu ya. Sin 15 derajat bisa kita ambil sudut 45 dikurang 30. Ya, dan seterusnya. Ini nanti ada penyelesaian. Nah, baik, kita tadi sudah tahu permasalahan tentang layang-layang tadi ya. Sekarang kita akan berbagi dalam kelompok ya, membentuk kelompok dan nanti akan Bapak bagikan LKPD dalam kelompok tersebut. Kelompoknya masih sama seperti minggu-minggu yang lalu ya, pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini tapi Bapak tampilkan dulu kelompok-kelompok kita ya. Kalau sudah sesuai silakan tetap di kelompoknya masing-masing. Kalau belum sesuai silakan kalian gabung ke kelompoknya, gitu ya. Di sini Bapak punya kelompok 1, Della Sapira sampai dengan Novia ada 5 orang. Kemudian Bapak punya kelompok 2 ya. Siapa sini? Kelompok 2, Nopelda, Ayu Lestari, Nabila, Imam, Tata ya. Kemudian kelompok 3, Ririn, Nurdiana, Nikadek, Sandi, Aping. Kelompok 4 itu Bunga Dea, Dela Santia, Desya, Redi, Hermansyah. Dan kelompok 5 itu Priska, Imelia, Hawana, Paldo, M. Karim. Silakan ke kelompoknya masing-masing ya, supaya kita nanti bisa bekerja secara kelompok. Silakan ya, ke kelompoknya masing-masing. Oke. Baik, bagaimana? Sudah masuk kelompok masing-masing? Oke, sudah masuk kelompok masing-masing. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya LKPD kita itu kalian menuliskan LKPD-nya di kertas gitu ya. Nah, kalau sekarang ya kita full menuliskan LKPD itu tidak lagi mengerjakannya di kertas, tetapi kita sudah mengerjakannya di LKPD elektronik. Kita di sini menggunakan lab worksheet gitu ya. Jadi di sini nanti Bapak bagikan itu bukan LKPD-nya, tetapi cuma kode QR-nya, QR barcode-nya. Silakan kalian scan ya. Dari 5 anggota itu silakan scan semua, nanti Bapak bagikan semua. Tetapi nanti ya yang mengumpulkan sebagai kelompok itu ke email Bapak itu hanya satu kelompok saja, satu orang saja per kelompok, begitu ya. Nah, jadi silakan semuanya itu membantu. Ya, silakan membantu. Kemudian setelah membantu tersebut nanti kalian silakan bagi perannya.
Misalnya ada yang tugasnya itu mengirim ke Bapak nanti, berarti dia fokus ke aktivitas 1 dan aktivitas 2, begitu ya. Nah, silakan pindah-pindahkan kotak-kotaknya. Kemudian ada lagi nanti yang membaca materinya, membaca rumus, yang mencari jawaban, begitu ya. Silakan dibagi per anggota kelompok. Nah, kalau kita berbagi itu, ya, tentunya pekerjaan kita akan jauh lebih cepat, ya. Satu lidi, ya, itu akan mudah patah. Tapi satu lidi itu kalau kita jadikan sapu, lebih susah ya patah ya. Nah, begitu juga dengan kelompok gitu ya. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya, barcode-nya, silakan kalian ambil. Oke. Jadi semuanya silakan scan barcode-nya tanpa terkecuali. Namun tadi yang mengerjakan atau yang mengumpulkan itu hanya satu saja yang mengumpulkan. Tapi yang mengerjakan semuanya gitu ya. Oke. Ambil. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah makan? Sudah ya? Kuat ya? Oke. Oke. Ya. Oke, silakan kalian ambil kode QR barcode-nya. Setelah itu silakan kalian scan ya. Di-scan QR barcode-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul link, bisa di kalian pencet begitu ya tombolnya. Oke, silakan. Nah, di situ nanti akan ada masalah tadi ya. Masalah anak bermain layang-layang tadi ya. Yang kata kalian tadi itu bisa menggunakan konsep perbandingan sin gitu ya. Karena menggunakan sisi apa kalau sin? Sisi depan berbanding sisi miring ya. Nah, silakan kalian lengkapin LKPD-nya mulai dari masalah, kemudian bahan ajar, berbentuk video, berbentuk tulisan, semua ada di situ. Silakan bagi peran masing-masing ya. Kalau ada masalah gitu ya, kalau ada masalah, Pak, begini bagaimana caranya ya? Silakan kalian tanyakan ke Bapak atau boleh bertanya dulu dengan anggota kelompoknya. Kalau sudah mentok tidak tahu lagi bagaimana caranya, silakan tanyakan ke Bapak gitu ya. Saya di-scan ya, di-scan. Scan dulu. Kalau tidak ada QR barcode, ini Sandi punya QR barcode ya. Kalau tidak ada langsung ke Google, tidak masalah. Ke Google itu ada kan Google Lens ya, Google Lens. Nah, Google Lens. Bisa ada? Oke, terangin aja HP-nya. Sinyal bisa ya, sinyal aman sinyalnya. Sinyalnya Kalau yang sinyalnya gangguan mungkin bisa minta hotspot dulu ke teman satunya. Ya. Nah, Imam bisa ini. Shoot ke Imam. Shoot ke HP Imam, enggak apa-apa. Ke HP Imam. Nah, kalian ngisinya itu ya. Ini Bapak ya. Bapak itu, nanti Bapak potong suara Bapak. Kalian ada peran kayak peran itu saling kerjasama. Jangan kayak sendiri-sendiri ya. Karena kan kita yang ngumpul itu cuma satu HP. Tapi yang buka boleh semuanya. Nah, ke HP yang dikumpul, misalkan HP Desan nanti yang dikumpul, berarti lebih fokus ke HP Desan. Gitu ya. Pas pada saat itu mengumpulkan jawabannya. Yang atas ya, yang atas Desan. Yang bawah ini kode QR tertulis. Ya. Ya, yang ini benar. Ya. Silakan diskusikan ya. Kotak mana yang sesuai ya. Silakan diskusikan kotak mana yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi di situ kalian tinggal memasangkan saja, memasangkan mana yang sesuai. Gitu ya. Gak bisa diisi? Harusnya bisa, harusnya. Coba di Di restart ya. Pakai Chrome atau pakai Chrome? Buka di Chrome aja, buka di Chrome. Gitu. Imam bisa enggak digeser? Ya, yang ini. Nah, bisa ya.
Ya, yang bisa aja. Yang untuk mengumpulkan itu kan cuma satu, enggak apa-apa. Yang bisa aja. Bagus nih Nur. Oke. Jadi kalian lihat di situ. Di situ kan ada yang diketahui dulu ya. Yang diketahui apa saja nanti ya ketika di permasalahan. Videonya silakan boleh dilihat dulu video pembelajarannya. Di situ ada video pembelajaran. Kalau sinyalnya kuat itu bisa mutar videonya. Ada yang mau tanyakan silakan tentang pengerjaan LKPD ini. Bapak yakin tidak susah ini sebenarnya. Tinggal ketelitian kalian. Gimana? Bisa nggak geser-gesernya? Berarti satu HP aja ya yang kita yang kita kumpulkan. Tapi kalau kalian mau nyarinya silakan cari semuanya nyari. Ya. Nah, di mengumpulkan ya, di mengumpulkan informasi itu kalian ada pilihan ya. Ada pilihan sudut enggak? Jangan langsung ke aktivitas ya. Itu kan Bapak buat berurutan gitu ya. Dari mengumpulkan informasi. Di situ mengumpulkan informasi apa yang kita disuruh cari di situ? Mengumpulkan informasi? Ya, di mengumpulkan informasi. Nah, itu bisa diklik. Sin 75 itu sama seperti sin berapa ditambah berapa. Itu berarti rumus penjumlahan gitu ya. Yang satunya itu sin 75 itu sama seperti berapa kurang berapa. Berarti itu rumus selisih. Oke. Mulai dari mengumpulkan informasi. Gitu. Silakan mulai dari mengumpulkan informasi. Boleh diputar dulu videonya. Oke, sebelum ke aktivitas, bisa dari atas dulu ya, dari mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi, di situ ada pilihan sudut-sudut mana ya yang sesuai. Karena sudut yang kita ambil itu harus sudut apa? Dua sudut yang kita ambil itu harus sudut istimewa ya. Kalau sudut yang kita ambil itu sudut istimewa, akan susah, bahkan tidak bisa mungkin kita menyelesaikannya, mencari penyelesaiannya. Ya. Jadi bisa kalian cari sudut-sudut istimewanya terlebih dahulu. Ya. Mudah kok, gampang. Sisi bisa sih. Ya. Gimana kan? Tidak apa, gabung aja kalau apa-nya bisa. Gimana? Yang mengumpulkan informasi tadi sudah di itu? Videonya sudah dilihat? Belum. Nah, ya, video boleh dilihat dulu. Jadi bagi tugas saja, ya, bagi tugas. Misalnya Aping muter videonya, gitu ya. Nur misalnya bagian mengumpulkan informasi nanti, pas pengumpulan bisa kalian gabung, ya. Bisa kalian gabung pekerjaan kalian di satu HP yang mau dikumpulkan ke email Bapak kayak gitu. Ya. Aktivitasnya ada dua, berbagi. Misalnya Kadek sama Sandi, nih kami aktivitas satu aja. Ini bertiga nih aktivitas dua gitu ya. Jadi manajemen waktunya lebih teratur, ya Redi ya. Kalau kalian ya, boleh dilihat dulu videonya. Itu berurutan. Jadi kalau kalian benar-benar memahami LKPD itu, insya Allah materi selisih dan jumlah ini bukan materi yang sulit. Mudah banget. Mudahnya pakai banget. Kalau tidak bisa muter videonya tidak apa-apa ya. Yang penting satu kelompok itu ada yang sudah bisa muter videonya, ada yang nyari bahan ajarnya begitu ya.
sin 3. Dia tuh pakai jari biasanya dia ya. Dari 0, kemudian setengah, setengah akar 2 dia pakai jari kayak gini. 0, setengah, setengah akar 2 makin tinggi kan. Akar 3, 1. Kalau itu kebalikannya ngitungnya dari sini. Berarti dari 1, 0, setengah, 0 gitu ya. Nah, nantilah Bapak buat game lah kalian. Kayaknya masih banyak yang itu apa namanya? Yang lupa nilai-nilai sudut istimewa kita. Nih, plus 10 dulu. Ya, dibagi misalnya ya. Ini bertiga nih aktivitas 1 selesaikannya. Kalau sudah ngumpul informasi, berdua misalnya aktivitas 2. Jadi bisa barengan. Jadi nanti terakhir ya bisa Bapak nilai mana kelompok-kelompok terbaik ya. Nah, jadi Bapak lihat nih di sini. Keaktifan kalian tuh sampai mana? Bagaimana, Ready? Ada masalah? Nilai-nilai apa sudut-sudut istimewa masih ingat? Dari sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. Sin 30? Setengah. Habis setengah berarti setengah akar 2 ya. Sampai ke sin 90 itu? 1. Kerjasama dalam kelompok ya. Kalian itu. Gimana, San? Permasalahannya kelompok ini ada permasalahan? Hitungin tadi. Oh, berarti masih ke sudut-sudut istimewa tadi ya. Kalau tidak tahu sudut istimewa, makanya pelajaran kita kelas ini, Ping, ya, masih berhubungan sama pelajaran kelas 10. Jadi kalau kita tidak tahu sudut istimewa, walaupun kita tahu cara mengerjakan rumus selisih dan jumlah, tidak tahu sin 30 ini berapa nilainya. Nah, 30 masih kecil, ada di kuadran ketiga yang selisih itu 120 ya, kalian pakai nanti. Itu kan lebih besar, tidak ada lagi di kuadran 1 ya. Yuk, kerjasama ya, kerjasamanya silakan diatur bagaimana pembagian tugas kalian gitu ya. Gimana, Sisi? Ada masalah? Kalau Bapak di zaman kalian senang benar nih, belajar pakai HP. Ya, bisa lihat catatannya Hermansyah. Mantap nih Hermansyah. Jadi bisa ditiru ya kelompok lainnya. Nah, kelompoknya Hermansyah ini lengkap nih catatannya. Yang lain juga sebenarnya harus begitu ya. Catatan-catatan kelas 10 itu tidak usah kita buang begitu, apalagi dijual kertasnya. Ya, ini lengkap catatan-catatan mereka. Keren, keren, keren. Jadi materi-materi terdahulu memang masih penting untuk kita. Jadi LKPD itu 2 masalah, 30 menit bisa ya, selesai dalam waktu 30 menit ya. Oke, mantap. 30 menit, ada mulai dari mengumpulkan informasi, kemudian itu menyelesaikan permasalahan 1 dan permasalahan 2, itu apa rasa cukup lah untuk kalian. Apalagi kalau kalian pembagian tugasnya itu sama rata, atau pembagian tugasnya itu adil. Pasti 30 menit itu lebih dari cukup gitu.
Oke. Boleh ya. Setelah kalian selesai ngeliat video, boleh lanjut ke aktivitas belajarnya. Setiap orang bisa bantu ya untuk mencari kotak-kotak atau penyelesaiannya yang tepat gitu. Nah, kalau dirasa masih kurang materi ajar yang Bapak tampilkan di situ, boleh cari di internet. Atau contoh-contoh soalnya masih kurang begitu ya. Boleh cari di internet ya. Silakan cari di internet. Berapa orang begitu ya, pembagian tugasnya cari di internet atau di kayak kelompok Hermansa tadi, buku-bukunya lengkap, buku-buku kelas 10-nya. Boleh dicari dulu. Sindemi. Kalau sinmide berarti miring ke depan. Sinmide tidak apa-apa, yang penting jangan sinmidun. Nanti midun kepanggil sini. Depan miring itu wilayah Punya sandi ya ini? Ini kotak. Oh, kira punya sandi. Ada ping-pingnya. Bisa enggak, Ping? Biasanya Ping nih nanya ke Bapak terus nih. Oh, mantap juga ini pembagian tugas. Aping ternyata nyari sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Jadi itu teknik kalian masing-masing. Bagi tugas, ini suruh nyari apa ya. Ini suruh nyari apa, suruh nyari apa. Kan tujuan kita tuh satu. Bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Mantap, Ping. Tapi kalau bisa di luar kepala, Ping. Hafal. Tapi lagi ragu, takut yang terbalik gitu ya. Sin tahu kos begitu. Sudah sejauh mana progresnya? Ya, kalau sudah selesai boleh dikirim. Satu aja yang ngirim ya, satu aja yang ngirim. Kecuali nanti pas tes tertulis ada penilaian, gitu. Penilaian individu. Boleh dikirim. Email pengumpulan ada kan ya, Bapak bagikan tadi ya? Nah itu, langsung ketik sesuai dengan email pengumpulannya itu. Mudah kok, gampang. Kalau memungkinkan ya kita belajar pakai HP terus kayak gini, nanti kita cari pembelajaran yang lebih menarik dari lab worksheet ini. Kayak kalau kita ada lab ya, kalau kimia, biologi, fisika ada lab, kita pakai nanti laboratorium maya, gitu ya. Bukan laboratorium Bu Maya ya. Beda. Ada yang mau ditanyakan di sini? Aktivitas belajar 1 sama aktivitas belajar 2, ada masalah? Silakan ditanyakan ya. Ya, silakan. Mana Novelda? salah di bagian terbalik, Pak. Tidak apa-apa ya. Karena kita harus lihat ya, perbandingan itu kalau sin, kalau cos, kalau tan ya. Nah, kita lihat perbandingan itu depan, miring atau apa. Depan sama samping itu biasanya bisa bertukar ya. Yang tidak bisa bertukar itu sisi miring. Sisi miring mau dimanapun dia sudutnya, pasti ada di situ. Yang sudah terkirim ke Bapak, ya nanti Bapak cek jawabannya. Ya. Digeser aja tinggal. Geser ke atas gesernya. Yang bawah itu jawabannya. Nah, jadi tinggi layangan itu adalah berapa? Ini kan rumus tinggi layangan tadi kan. Panjang benang dikali sin 75. Nah, itu rumusnya kan ya. Nah, kalau sin 75-nya udah dicari ya, berarti sekarang tinggi layangan itu berapa? Kalau ini kan rumusnya, ini rumusnya panjang benang dikali sin 75. Jadi tinggi layangan itu berapa? Gitu ya. Sin 75 kan ada dapat ini. Nah, ya. Jadi hasilnya sama dengan oke. Kalau sudah yakin boleh dikirim, kalau belum yakin silahkan diskusikan ke kelompoknya gitu ya.
Lah tuh bener tuh. Diketahuinya diisi juga ya, diketahuinya itu. Diketahui apa saja yang diketahui di gambar layangan anak-anak tadi yang main layangan ya. Apa saja? Ada apa ya? Kita kan tadi sudah bahas sebelumnya ya. Ada apa di situ? Ada ini. Kemudian ada apa lagi? Ada benangnya misalnya gitu ya. Benang layangan itu dimisalkan apa gitu. Jadi menjawab soal yang sistematis, kalau matematika, pokoknya kalau sains lah, bukan cuma matematika ya. Menjawab yang sistematis itu dimulai dari diketahui. Kalau soal esai, ada kalian tulis diketahuinya sama kalian langsung jawab, itu beda nilai. Maka di LKPD ini kalian sudah dipandu. Nah, nanti kalau ada soal esai, bisa kalian turutin LKPD kalian. Buat soal itu nanti, walaupun nanti kalian di bangku kuliah misalnya, ya, buat soal yang benar atau jawab yang benar itu mulai dari diketahui. Kalau bahasa Indonesia apa tidak tahu? Kayaknya tidak perlu ya kalau bahasa Indonesia ya. Langsung jawab ya. Kalau sains itu perlu. Mulai dari diketahui. Gimana nih kelompok Dela nih? Ada masalah ada? Kayaknya anteng nih. Kalau anteng nih berarti tidak ada masalah. Apa banyak masalah? Mana? Mana? Ini benar. Nah, nggak apa tuh balik. Nanti kan kita cek jawabannya. Gitu ya. Nah, tinggi layangan ini dimisalkan apa? Ya, tinggi layangan. Tadi kan ada apa namanya? Gambar layangan, no? Nah, sudutnya di mana tadi? Gambar yang di atas tadi. Nah, dilihat tinggi layangan ini sebagai sisi apa? Ya, karena melibatkan sisi ini dan sisi ini, ya, maka kita bisa pakai konsep sin, gitu ya. Bukan sisi yang ini. Ya. Sisi ini beda. Oke. Oke. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Bisa ya? 5 menit lagi? Bisa lah ya, 5 menit lagi ya. Kalau ada yang bingung, diskusikan di kelompok. Kalau masih bingung juga kelompoknya, angkat ke forum. Ya, angkat ke forum. Masih ada tuh kotak-kotak yang kosong. Jangan biarin ada yang kosong ya. Kotaknya. Oh, disiapin ya, siapin. Jadi kalau masih ada kotak dari penyelesaian yang kosong, berarti belum selesai jawaban kalian ya. Semua kotak jawaban itu pindahkan semua ke kotak penyelesaian. Satu saja per kelompok yang mengumpulkan satu saja. Gimana, Des ya? Ada masalah? Yang atas berartilah hitam semua, berartilah sudah dipindahkan semua ya. Nah, tinggal yang bawah. Aktivitas 1 sama aktivitas 2 ini agak mirip-mirip ya. Agak mirip-mirip. Jadi kalau aktivitas 1 itu dapat jawabannya misalnya 10 ya, atau 5. Kira-kira aktivitas 2 sama apa beda? Ya sama ya. Baik mau pakai rumus jumlah maupun rumus selisih harusnya sama itu. Jadi yang sudah mengumpulkan sudah 2 kelompok ini, 2 kelompok ya. 1 ya baru ya. Kelompok 3 ya baru ya mengumpulkan. Oke. Kelompok yang lain Bapak tunggu ya. Kelompok 3 sudah selesai. Salah nama ya? Tidak apa-apa. Nanti diperbaikin pas presentasi kalau presentasi. Kos 120 ya.
Kalau cos 120 itu di kuadran berapa? 120. 2 ya. 2 ya. Kalau cos di kuadran kedua kira-kira nilainya negatif atau positif tuh? Negatif ya. Berarti nanti hasil atau nilai dari cos 120 itu negatif harusnya gitu. Ada yang merah-merah berarti salah. Kelompok ini sudah ngirim? Sudah dong? Belum ya? Oke. Salin ya. Oke, mantap. Jadi hasil dari kerjasama salin ya. Baru nanti kumpulkan ke email Bapak. Kalau ini misalkan tadi tidak pakai LKPD, kira-kira susah tidak? Lebih susah pakai LKPD apa kita langsung ngerjakan soalnya? Lebih mudah ya ke LKPD ya. Kalau tidak ada LKPD tadi kita tidak tahu langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau ke LKPD kan dituntun jawabannya gitu ya. Namanya juga lembar kerja. Artinya ada panduan di situ. Sudah Dela dikumpulkan? Belum. Oke, lanjut. Harusnya ya nanti bisa kalian cocokkan yang satu permasalahan satu sama permasalahan dua itu. Gimana deh ya? Sin depan bagi miring, sin demi ya. Kos sami samping bagi miring. Kalau tan ingat Dela Santia sama Dela Sapira desa ya. Gitu. Tan depan bagi samping gitu ya. Tan desa. Itu perasaan dari MTS SMP sudah dipelajari belum? Perbandingan sindemi, kosami belum? Sudah ya? Karena Bapak dulu dapatnya pas zaman Bapak sekolah itu di situ. Dapatnya pas Pak SMP MTS gitu. Bapak lihat dulu ya kelompok yang sudah mengumpulkan. Mana saja? Sudah ada kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 nih ya berarti ya. 1, 2, 5. Berarti yang belum 3 sama 4 ya? Belum 3 sama 4. Kelompok 3 yang mana kelompok 3? Belum ya? Oke, lanjut ya. Semuanya selesai baru kita seperti biasa kita presentasikan nanti kalau sudah semuanya selesai. 4 ini kelompok ini ya? 4 ya? Oke. Permasalahannya di mana kelompok 4? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. 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 Kenapa? Kenapa? Terkirim enggak? Terkirim ya. Sudah berarti ya kelompok ini? Sudah ya. Berapa nilainya? Enggak ada apa rahasia ya. Nanti kita lihat nilai yang tertinggi. Jadi yang Bapak lihat nanti dari worksheet-nya juga tadi dari pembagian tugas kalian dan mungkin nanti dari presentasi dan tanggapan itu kelompok terbaik nanti. Terkirim ya berarti? Sudah ada hijau merahnya? Sudah terkirim berarti ya? Oke. Semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai. Sekarang kita presentasikan ya supaya teman-teman Bapak tahu dan supaya nanti teman-teman bisa juga menanggapi jawaban dari kelompok kalian ya. Ada kelompok yang berani tampil? Kelompok yang berani tampil? Pertama untuk menyelesaikan masalah yang pertama dulu. Ada kelompok yang mau tampil? Mungkin. Nanti tampilnya itu silakan kalian bawa HP kalian. Oke, silakan. Kelompok 4 ini ya, kelompok 4. Oke, silakan. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4 sudah berani tampil. Oke, silakan konekkan terlebih dahulu. Boleh konekkan dulu. Oke, silakan konekkan.
Cari pencerminan pintar any case ya. Any case. Semuanya boleh maju ya. Yuk kita saksikan ya penampilan dari kelompok 4, kelompok Desya, Bunga, Dela Santia, Redi dan Hermansyah ya. Kelompok yang berani menampilkan permasalahan satu. Oke, silakan menggunakan perangkatnya untuk menampilkan. Oke, sudah sambung ini, sudah menyambung. Kalau mau besar ya, atau teman-teman mau lihat yang lebih besar, bisa di zoom atau bisa di landscape ya layarnya. Silakan. Nah, ini hasil pengerjaan dari kelompok 4. Ya. Kecil ya. Bisa dibalik kayak gini HP-nya? Ya, rotasi layar. Ya. Jadi kelompok yang tampil, yang mau tampil boleh dirotasi dulu ya. Nah, ini ya. Silakan dibuka dulu presentasinya. Semangat ya. Hilang ya? Hilang. Aduh. Assalamualaikum Sini dia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini permasalahannya dapat kita ketahui, yaitu pada gambar di samping, seorang anak bermain layang-layang dengan panjang benang yang digunakan 40 meter dan membentuk sudut 75 derajat dengan panah. Berapakah tinggi layangan tersebut? Kendala yang diperoleh pastinya kalian sebutkan dalam menghitung nilai dari sin 75 derajat. Nah, kami mendapatkan dari yang telah kami diskusi, yaitu sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi materi persyaratnya sudah dibaca semua ya materinya. Oke. Jadi mau nampilkan aktivitas belajar 1 ini kelompok 4. Silakan. Diketahui sudut 75 derajat, panjang benang 40 meter atau sisi miring, ditanyakan tinggi layangan atau sisi depan. Oke. Karena melibatkan sisi depan dan sisi miring, maka akan menggunakan konsep sinus sebagai berikut. Sin 75 derajat sama dengan tinggi layangan dibagi panjang benang, yaitu tinggi layangan sama dengan panjang benang dikali sin 75 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 75 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Sin 75 derajat sama dengan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Sin 75 derajat sama dengan 1/4 atau dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. 4 kali akar 6 tambah akar 2. Oke. Tinggi layangan adalah 40 kali 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Sama dengan 10 akar 6 ditambah 10 akar 2 meter. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4 sekali lagi. Oke. Itu pemaparan dari kelompok 4. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain yang mau menanggapin jawaban atau presentasi dari kelompok 4. Silakan yang mau menanggapin. Ada? Ya. Oke, silakan. Imam. Baiklah, saya akan menanyakan pada kelompok kalian. Bolehkah pada LKPD yang kelompok kalian tampilkan untuk mencari nilai sin 75 derajat tersebut, rumus jumlah sinusnya kita balik menjadi cos alfa dikali sin beta ditambah sin alfa ditambah sin alfa dikali cos beta. Oke. Izin menjawab jawaban dari kelompok 2. Menurut pendapat kelompok kami boleh, Pak. Ya. Karena pada rumus jumlah sinus berlaku komutatif. Sehingga apabila rumusnya dibalik seperti yang dikatakan kelompok 2, maka hasilnya akan
Oke, itu jawaban dari kelompok kelompok 4 ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 ini bertanya ya, apakah rumus jumlah ini ya bisa dibalik? Gitu ya, bisa dibalik. Kemudian kelompok 4 menjawab itu bisa dibalik. Gimana yang lain? Ada tanggapan lain atau setuju? Setuju. Kenapa bisa setuju? Kalau jumlah itu bisa dibalik. Ada yang bisa ngasih alasan lain? 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 sama enggak? Sama. Ya. Jadi benar ya, jawaban dari kelompok 4 itu bisa dibalik ya, bisa dibalik. Oke. Silakan kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan sangat luar biasa. Kita kasih applause yang meriah sekali lagi ya. Silakan ditutup dulu. Silakan ditutup. Tanggapan dari kelompok 2, kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi didapat jawaban itu dari kelompok 2. Nanti Bapak cek juga nanti kelompok lain apakah jawabannya benar. Tadi nilainya berapa? Kelompok 4 nilai benar semua atau ada yang salah tadi pengerjaannya? Ada yang merah? Ada ya yang merah ya? Oke, nanti kita cek. Nanti Bapak klarifikasi jawaban kalian semuanya. Ya. Oke. Lanjut ya. Permasalahan kedua. Ada kelompok yang berani untuk menampilkan atau mempresentasikan permasalahan kedua? Silakan. Oke, ini kelompok 1 ya? Kelompok 1 silakan. Maju untuk mempresentasikan. Silakan dibuka dulu. Kan ya. Ini penampilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari atau menjawab permasalahan kedua. Permasalahan kedua ini rumus apa yang kita pakai? Rumus selisih ya. Rumus selisih sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan permasalahan pada nomor 2 yaitu tentang selisih sinus. Baiklah, sebelum kita masuk ke permasalahan nomor 2, kami akan mengerjakan pada bagian ayo kumpulkan informasi yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hendra. Kendala yang diperoleh pastinya kalian kesulitan dalam menghitung nilai dari sin 75 derajat. Biasanya kalian menghitung nilai trigonometri tanpa kalkulator untuk sudut-sudut istimewa. Misalnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk mencari nilai dari sin 75 derajat, tetap menggunakan sudut-sudut istimewa. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 120 derajat dikurang 45 derajat. Oke. Itu untuk menemukan informasinya ya. Jadi pakai sudut istimewa gitu ya. 45 sampai 30. Oke, mantap. Lanjut. Baiklah, untuk permasalahan yang nomor 2 akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Sisi Anggraini. Oke, silakan. Diketahui sudut 75 derajat, panjang benang 40 meter, sisi miring, ditanyakan tinggi layangan dengan
75 derajat sama dengan tinggi layangan dibagi panjang benang. Tinggi layangan sama dengan panjang benang dikali sin 75 derajat. Sekarang akan dicari nilai sin 75 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 120 derajat dikurang 45 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurang cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 75 derajat setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurang min setengah dikali setengah akar 2. Sin 75 derajat sama dengan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Sin 75 derajat sama dengan seperempat akar 6 ditambah akar 2. Sehingga tinggi layangan adalah 40 dikali seperempat akar 6 ditambah akar 2 sama dengan 10 akar 6 ditambah 10 akar 2 meter. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk masalah nomor 2. Bagi yang ada yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau nanggapin presentasi dari kelompok 1 ya? Silakan. Oke, silakan Sendi dari kelompok 4 ya. Jadi 3 ya. memberi pertanyaan kepada kelompok 1, mengapa pada LKPD yang ditampilkan kelompok kalian rumus yang awalnya negatif berubah menjadi positif? Oke, terima kasih kepada Sandi. Baiklah, untuk pertanyaan Sandi akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Novia Setiawati. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kami, berubahnya tanda dari negatif menjadi positif pada LKPD yang kami kerjakan karena adanya pertemuan dua tanda negatif pada nilai cos 120 derajat yang bernilai negatif. Oke. Jadi jawabannya itu karena ada pertemuan dua tanda negatif. Negatif ketemu negatif jadi apa? Ya, jadi benar ya dijawab oleh kelompok 1 ini kalau awalnya itu rumusnya itu negatif. Di sini ya. Awalnya rumusnya itu negatif. Sini ya. Nah, tiba-tiba di sini jadi positif ya. Karena di sini ada ketemu negatif begitu ya Novi ya? Gitu ya. Oh. Negatif setengah ini didapat dari nilai cos 100. Oke, benar ya. Negatif ketemu negatif jadi positif plus. Jadi jawabannya 10 akar 6 ditambah 10 akar 2. 10 akar 6 plus 10 akar 2. Oke. Kita kasih applause untuk penampilan kelompok 1 ya. Oke, silakan ditutup. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pinjam dulu HP-nya. Bapak mau evaluasi jawabannya. Oke, semuanya. Tadi ada berapa permasalahan? 2 permasalahan. Semuanya sudah ditampilkan oleh teman-temannya dan kalian juga sudah menanggapi ya. Sekarang kita akan sama-sama mengevaluasi. Bapak evaluasi, kita sama-sama evaluasi bagaimana jawaban dari 2 permasalahan tersebut ya. Dimulai dari mengumpulkan informasi kita tadi ya. Ada permasalahan. Sini ya, ada permasalahan. Permasalahannya itu Aping lagi main layang-layang gitu ya. Nih, tapi kok kayak perempuan ini ya. Ada bandulnya. Oke, dari mengumpulkan informasi. Sin 75 derajat. Jadi kita ambil 2 sudut. Ya, ambil 2 sudut yang istimewa. Karena yang menghasilkan 75 ini kan banyak ya. Bisa 10 tambah 65, 25 tambah 50, banyak sekali. Tetapi yang kita ambil itu hanya yang menghasilkan sudut istimewa. Ya, begitu ya. Yang istimewa. Jadi untuk penjumlahan bisa kita pakai 30 ditambah 45 ya, seperti jawaban dari kelompok 2 kelompok yang tampil tadi. Untuk pengurangan tadi diambil berapa kalian? Ambilnya? 120 dikurang 45 derajat. Oke. Kemudian materinya sudah kalian baca tadi ya. Ini juga Bapak tuliskan dan kata Bapak tadi kalau kurang ya bisa kalian cari di internet sumber belajarnya. Oke, kita mulai dari hal-hal yang diketahui. Jadi kita secara berurut sistematis ya untuk mengerjakan jawabannya. Di sini karena ini sudah hijau, artinya ini benar jawabannya ya. Diketahui sudutnya tadi ada sudut 75 derajat ya. Kemudian ada apa lagi?
Panjang benang itu bisa kita misalkan sebagai sisi miring ya. Kemudian tinggi layangan itu bisa kita misalkan sebagai sisi depan ya. Karena ada sisi miring, ada sisi depan, maka ini bisa kita gunakan perbandingan sin ya, sin demi ya, depan bagi miring ya. Depannya itu yang tinggi layangan, miringnya itu yang panjang benang ya. Maka bisa kita buat seperti ini, sin 75 itu tinggi layangan dibagi dengan panjang benang ya. Kemudian ya, di sini kan yang ditanya itu tinggi layangan ya. Tinggi layangan berarti ini bisa kita turunkan. Nah, kalau ini kita turunkan berarti rumusnya itu kalau ke sini jadi kali ya. Kali. Awalnya sin 75 itu tinggi layangan, sin depan dibagi miring ya. Tinggi layangan dibagi dengan panjang benang. Jadi tinggi layangan itu panjang benang dikali sin 75. Nah, sin 75 kan kita belum tahu ya nilainya. Kita cari dulu. Ini sudah dicari tadi oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Nah, kelompok 4 ini nilai dari sin 75 itu 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2 ya. 1/4 akar 6 tambah akar 2. Lah dapat nilainya ya, bisa kita masukkan ke rumus tinggi tadi ya. Rumus tinggi tadi apa? Panjang benang dikali sin 75 derajat ya. Nah, dapatlah 40 dikali 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Ini bisa kita kalikan ke dalam ya. 40 kali 1/4 berapa? 10. Jadi jawaban yang didapatkan oleh kelompok 4 tadi benar ya. 10 akar 6 ditambah 10 akar 2. Ya, 10 akar 6 tambah 10 akar 2. Kemudian ya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Di permasalahan kedua sama. Cuman perbedaannya di sini dia mengambil penyelesaian untuk mencari sin 75 itu menggunakan rumus selisih ya di permasalahan kedua ya. Nah, rumus selisih ini 120 derajat dikurang 45 derajat sampailah kita pada sin 75 itu mendapat nilai yang sama. Apa beda dengan yang tadi? Sama ya. Karena sin 75-nya sama, maka tinggi layangannya juga sama. 40 kali 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Tinggi layang itu 10 ya. 10 akar 6 plus 10 akar 2. Jadi kalau jawaban kita memang benar ya, baik aktivitas 1 ya maupun aktivitas 2 itu bisa sama jawabannya. Kalau ada yang beda berarti itu bisa jadi keliru gitu ya jawabannya. Oke. Bapak juga bisa umumkan di sini ya, kelompok mana yang terbaik, Bapak. Kita umumkan kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik di sini kelompok terbaik itu di sini kelompok 5 7,1/10, kelompok 1 8,1/10, kelompok 3 apa 2 ini? Ya, ini katanya tadi salah tulis ya. Kelompok 2 itu 9/10 ya. Kemudian juga ini tidak full ya. Ada kelompok-kelompok lain juga. Nah, ada kelompok-kelompok lain juga. Kelompok Dela ada enggak? Kelompok berapa kelompok Dela tadi? Kelompok 1 yang mana sih? Kok enggak ada? 8,1 itu ya? Kelompok 4 yang maju tadi ada? Kok tidak tampil nih? Berarti belum terkirim ya. Oke. Susah laptop apa kayak gini. Baik. Jadi kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok berapa di sini? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok ya 3. Tapi ini kelompok 2 yang salah tulis. Tetapi ya karena kelompok yang maju tadi adalah kelompok 1 ya dan kelompok 4, kemudian yang nilai tertinggi di LKPD itu adalah kelompok 2 ya. Maka Bapak pilih 3 terbaik ya. 3 terbaik. Terbaik pertama itu kelompok 1 ya. Terbaik kedua itu kelompok 2 dan terbaik ketiga karena sudah menanyakan, sudah juga menjawab ya, itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 tadi nilainya berapa di LKPD tadi? Sudah terkirim. Ada enggak nilai di atas tadi? Ya, bisa dicek nanti di pembelajaran kedua ya, bisa dicek itu. Oke, inilah kelompok-kelompok terbaik. Kita kasih applause untuk kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok terbaik kita. Oke. Nah, dari pembelajaran kita tadi ya, Bapak punya tes ya untuk kalian. Jadi kalau LKPD tadi sudah pandu jawabannya, kemudian ini tes ini bisa kalian
kerjakan atau bisa kalian langsung melewat HP seperti tadi. Bedanya untuk tes tertulis ini kita secara individu ya. Silakan scan lagi barcode. Tadi kan ada 2 barcode ya. Barcode yang bawahnya silakan scan ya. Silakan scan. Ini oke, silakan scan barcode-nya sama seperti tadi. Jadi kita tidak nulis di buku, ngumpulnya tidak lagi dipakai kertas ya. Silakan scan. Silakan scan barcode-nya. Ada 2 soal 10 menit selesai ya. Nah, ini by skenario aja ya. Ini by skenario. Jadi kalian jawablah. Nanti karena waktunya lah hampir habis nih. Hampir 8.30. By skenario aja. Oke, silakan scan barcode-nya ya. Silakan scan barcode, LKPD pengetahuannya. Silakan diisi. Di situ ada 2 soal pilihan ganda. Walaupun soalnya pilihan ganda, tetap harus kalian cari ya penyelesaiannya. Silakan isi nama, kelas, mapelnya. Mapel kita apa? Matematika peminatan ya. Silakan. Ada 2 soal. Oke, silakan. Nanti kalau Bapak katakan selesai ya, selesai aja ya. Langsung kita ke kesimpulan nanti. Yang penting sudah terekam sama Risman dan Rajil aktivitasnya. Bisa kalian lihat letak kuadrannya, ya. Baiklah, sudah selesai ya? Nah, oke, kalau sudah selesai silakan kirim dan kumpulkan di email seperti yang Bapak tulis tadi ya. Seperti yang di LKPD yang pertama tadi, silakan kumpulkan ya. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita ke kesimpulan ya. Oke, kita sudah dari awal ya. Dari awal tadi melihat manfaat trigonometri, kemudian kita juga menyelesaikan masalah, baik itu di LKPD ya. Dan terakhir kalian tadi ada tes tertulis gitu ya. Tes tertulis menggunakan HP kalian masing-masing. Nah, dari pembelajaran awal sampai akhir tadi ini ya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan Priska. Jumlah dan selisih sudut pada sinus merupakan cara untuk menentukan sudut yang tidak termasuk dalam sudut istimewa dengan cara menjumlahkan atau mengurangi nilai suatu sudut untuk memperoleh nilai sudut. Oke, jadi menurut Priska
rumus selisih ini bisa kita pakai jumlah, bisa kita pakai selisih juga ya. Setuju ya yang lainnya? Setuju ya. Kita juga akan nyimpulkan sama-sama. Jadi tadi ya dalam menentukan rumus jumlah dan selisih, selain kita bisa memakai sudut ya, kita juga tadi punya berapa rumus? Di rumus jumlah dan selisih. Ada 2 rumus ya. Oke, kita juga bisa menyimpulkan bersama ya. Ternyata selain menjumlahkan, kita juga bisa mengambil selisihnya dalam menentukan selisih sudut ya, dalam menentukan jumlah sudut ini. Jadi ya, kita tadi punya 2 buah rumus, kita ulang bersama atau kita baca bersama. Rumus yang pertama dari jumlah dan selisih sudut yaitu, nah kita baca bersama, sin jumlahnya dulu. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian rumus selisihnya sin alfa dikali sama dengan sin alfa dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, jadi untuk rumus jumlah ya, alfa ditambah beta, hasilnya itu juga akan ditambah ya. Untuk rumus selisih dikurang, hasilnya juga akan dikurang ya. Jadi cara mengingatnya seperti itu, sin cos, cos sin. Tadi seperti pertanyaan kelompok berapa tadi ya. Untuk rumus jumlah ini boleh dibalik ya, boleh dibalik. Boleh cos sin yang di depan, sin cos yang di belakang. Tetapi untuk rumus selisih, boleh tidak kira-kira dibalik? Tidak boleh ya, karena untuk rumus selisih tidak berlaku komutatif ya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini ya. Kemudian ya, ada yang bisa memberikan enggak kesan pembelajaran kita hari ini? Kesannya berkesan atau tidak bagi kalian? Ada yang bisa memberikan kesannya? Oke, silakan Nur. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangatlah menarik. Kami dapat menggunakan LKPD pada HP, sehingga tampilan LKPD menjadi lebih menarik dan memudahkan kami dalam menyelesaikan masalah dan memindahkan kotak jawaban ke penyelesaian yang tepat. Oke, itu menurut Nur. Jadi sangat menarik karena pakai LKPD menggunakan perangkat kalian masing-masing. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Oke. Bapak juga punya lembar refleksi ya. Ini silakan kalian isi, tetapi jangan dulu ngisi di sini ya. Silakan kalian isi, nanti bisa kalian antar ke ruang guru ya kalau sudah selesai. Lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini ada emoticon ya. Emoticon ada love, ada senyum, ada garuk-garuk kepala berarti bingung ya. Kemudian ada nangis, berarti kalau nangis nih nggak ngerti sama sekali, ya, atau tidak berkesan sama sekali, kesan pembelajarannya buruk. Oke, bagikan lembar refleksinya, silakan isi, ya, silakan diisi beneran ya. Kalau memang sedih, Mam, belajar hari ini Pak, saya sedih Pak. Kenapa sedih? Nggak bisa ngerjakannya Pak. Atau LKPD tadi sulit Pak. Jadi saya sedih. Oke, boleh diisi ya. Nanti saja ngisinya. Boleh di ruang guru, karena ini lumayan banyak, pertanyaannya ada 6 ini. Ya, dicentang boleh ya. Dicentang aja lah ya. Kalau disilang nanti pemilihan ketua OSIS nanti kalau disilang. Emoticon ya. Oke, ini silakan dibagikan kelompoknya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita ya, sampai di akhir pembelajaran kita. Jadi untuk materi selanjutnya, untuk rumus jumlah dan selisih ini belum selesai. Masih ada 2 kali pertemuan lagi, yaitu pada cos dan tan ya. Hari ini kita baru membahas sinusnya. Masih ada cosinus dan tangen. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari ya materi rumus dan jumlah selisih pada cosinus ya, cosinus. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya, akan lebih baik dan lebih berkah kalau kita akhiri dengan membaca doa ya. Oke, di sini Bapak minta imam untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Silakan imam. Ya, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Imam atas pimpinan doanya. Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Kalau ada kata yang salah Bapak mohon maaf. Kemudian pada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.